Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu bersama saya lagi. Kali ini saya ngobrol-ngobrol sama salah satu senior di Permersi Tigeran W123, Mas Arif Indra Rosa. Oke, Mas Arif, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita sudah melewati protokol kesehatan, jadi kita boleh copot masker ya, Mas? Enggak. Ya, jadi Mas Arif Indra Rosa ini saya kenal beliau dari tahun 2011 ya, Mas. 2010 sudah ya, 2011. 2012. Jadi dari Iya. kita ngobrol. Iya, betul. 2012 lah ya. Sekitar 8 tahunan ya. Mas Arif. Saya tahu beliau ini dari ini, Mas. Jadi setiap yang saya tanya, senior-senior, kalau misalnya saya tanya mengenai body repair Mercy Tiger yang mau kembali ke pakem aslinya, selalu merujuk ke nama Mas Arif Indra Rosa. Salah satunya. Saya juga bingung baru gitu. Oh, semuanya kok bisa merujuknya ke Mas Arif gitu. Mas Arif ini terkenalnya Mas Arif Trogong. Ya. Karena nama Arif banyak. Ya. Jadinya beliau ini terkenal Mas Arif Trogong. Tapi nama aslinya Mas Arif Indra Rosa ya. Betul, Mas. Nah, gitu Mas Arif. Mas Arif, apa? Kali ini kita di ngobrolin ini, saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol mengenai Mercy Tiger W123. Karena yang kita tahu nih, Mas Arif ini kan sudah lama nih berkecimpung di dunia Permersi Tigeran gitu. Banyak ngerjain mobil yang lain, tapi Mercy Tiger ini kayaknya spesial nih di Mas Arif. Iya, betul. Semua orang tuh bisa ngasih referensinya tuh ke Mas Arif untuk kembali ke asal muasal semua ininya nih. Dari tahun berapa sih, Mas, kenal dari Mercy Tiger itu? Kalau mulai historisnya sih sebenarnya saya cerita sedikit ya. Boleh. Kalau saya pribadi memang kebetulan dari dulu senang otomotif. Dari zaman sekolah, pokoknya senang teknik mesin lah. Sampai saya juga dari mulai sekolah SMA juga sudah uprek-uprek soal mesin mobil, soal mobil lah gitu. Lalu kemudian tujuan saya memang, saya waktu itu pengen kuliah hanya khusus ke teknik otomotif, itu aja. Wah, memang darah daging tuh, Mas ya, berarti ya? Ya dari dulu lah ya, dari saya kecil saya senang teknik gitu ya. Terus dari mulai teknik apalah, dulu mainan sepeda saya uprek-uprek sendiri lah gitu ya, dari zaman SD, SMP, SMA gitu ya. Terus SMA saya juga udah, SMP udah mulai senang mobil, udah berusaha mencari tahu tentang mobil itu gimana dan segala macam lah ya. Lalu SMA saya sudah mulai udah mempersiapkan diri untuk, pokoknya saya mau kuliah di teknik mesin gitu, teknik mesin otomotif. Gitu. Dan itu terlaksana lah, singkat kata terlaksana. Saya sekolah teknik mesin, ya alhamdulillah bisa selesai gitu ya. Lalu tahun 90 saya sambil kuliah sambil ya belajar dan magang dan bekerja di Daihatsu. Daihatsu Sunter ya? Ya, betul, Daihatsu Sunter. Terus kemudian belajar banyak di sana sampai kira-kira 5 tahun. Lalu saya out. Lalu saya ingat satu hal dari bos saya dulu. Dia masih muda. Dia bilang ke saya bahwa pelajari apa yang kamu bisa pelajari di sini. Setelah kamu bisa pelajari, kamu jangan di sini, kamu harus bisa usaha sendiri. Itu yang saya pegang dari petuahnya dia. Sudah, setelah itu saya keluar, saya berusaha mencoba usaha sendiri. Waktu itu mulai tahun 95 lah ya. Saya buka ya bengkel rumahan tapi lebih banyak
karena dulu saya di Daihatsu lebih aktif di Daihatsu Motorsport, Iya. bergerak di Balap ini ya, dunia balap ya, motorsport. rally, balap, ya dunia itu aja Iya, ya di situ. Bahkan saya juga aktif di klub Daihatsu Sportnya, itu masuk di bawah salah satu klub di bawah IMI, Iya. IMI DKI maupun IMI nasional. Nah, terus kemudian dari situ kira-kira di tahun 97 itu saya dapat pekerjaan, dapat job dari usaha saya sendiri, dari usaha pribadi. Itu waktu itu, maaf Mas, saya potong. Waktu itu sudah khusus sudah body repair atau masih Kalau dulu general. general? General. Jadi, mesin apa Ya segala mesin, macam, ya tapi body kan- repair oh, gitu. Bahkan dulu boleh dibilang saya lebih spesifik ya race and rally preparation Oh, gitu terhadap ya? mobilnya. Jadi buat mobil balap nih. Oh, gitu. Ya, upgrading, Ya betul, tuning, betul. gitu ya. Saya Oh, sempat juga waktu itu di research and develop, jadi anulah mencari tahu. Lalu titik mulanya adalah pada saat 97 saya mendapat pekerjaan. Waktu itu ada senior saya di Mercedes, dia minta saya untuk tolong dong mobil saya dicat satu panel gitu. Waktu itu mobilnya ya mobil Tiger. Tahun 97 itu. Iya, punya senior saya. Dan sebelum itu Mas Arif belum Enggak, belum ada pengalaman di Kalau soal pengalaman di Mercedes waktu itu sebagai uprak-uprak Mercy sih belum ya. Iya. Tapi waktu itu tahun 96 ayah saya dapat Mercy 280 GE G-Class, G-Class, ya, W460 saya dapat, ayah saya dapat itu. Ya sudah, saya sambil belajar dari situ juga. Lalu dari mobil keluarga berarti Mas ya? dari mobil keluarga, lalu kemudian saya dapat kerjaan ya body repair satu dua panel kalau nggak salah, punya senior Mercy saya. Setelah saya kerjakan, beliau senang, puas ya. dan di situ titik anunya, dia mengajak saya, kenapa kamu nggak belajar Mercy aja, dia bilang gitu. Saya pikir-pikir, why not juga ya, saya bilang gitu. Lalu saya coba mulai belajar. Dari dia juga saya mulai dapat kerjaan 1-2 mobil yang Mercedes, entah itu Tiger, entah itu 123, entah itu 124. Saat itu dari beliau ya kerjaan body repair 1-2 panel saja. Langsung ada Dari situ aja, mulai dari situ. Mau nggak mau saya mulai belajar kan, mulai belajar tentang Mercedes. Nah, lalu om saya dulu, beliau itu memang senang mobil dari dulu. Dari saya kecil saya lihat beliau tuh sudah senang mobil. Bahkan saya dulu sering tanya sama beliau, om nih gini. Oh, ini dia menjelaskan berbagai macam informasi tentang mobil. Menurut saya itu salah satu juga guru saya gitu ya. Nah, tahun 98 saya ingat pada saat itu di Jakarta ada kerusuhan. Betul. Pada saat itu saya dipercaya sama om saya untuk ngerestorasi 123 beliau. Beliau punya 123 yang 280 bekas Jenderal M. Yusuf, dipakai beliau 280 ya. 280 tahun 81 karburator. Lalu punya tantenya, punya tante saya, istrinya om saya itu, dia 230 tahun 77. Jadi mesinnya masih mesin 115. Oh gitu. Orang sini bilangnya mesin kuburan katanya. Oke. Nah, yang punya si tante itu minta di repair di saya, minta direstorasi bodinya. Bodi dan mesin gitu ya. Nah, kebetulan pada saat itu juga teamwork saya, orang-orang bengkel saya, itu kepala bengkel saya, tapi beliau udah almarhum. Itu senior mekanik
senior mekanik saya, dan beliau itu kerja selama di perbengkelan itu muter dari di keluarga besar saya gitu ya. Oh gitu. Ya, Iya. dan dia itu punya pengalaman banyak tentang Mercedes. Jadi saya juga banyak belajar dari dia. Iya, iya. Nah, pada 98 itu saya merestorasi mobil tante saya, istrinya om saya itu. Berbarengan dengan kerusuhan. Oh gitu. Iya, jadi pada saat saya kebetulan dia belanja sendiri spare part ya. Saya tinggal ngambil waktu itu karena dia orang lama main Mercy, jadi dia tahu belanja spare part di mana. Pada saat 98 kerusuhan itu saya tinggal mengambil barang-barang yang telah dibeli om saya ke toko 74 dulu. Di toko 74. Ya. Senin. Enggak, Yang masih di Pasar Cipete dulu. Oh, masih Pasar Cipete ya? Cipete. Oh gitu. Saya ingat sekali, saya belanja untuk ngambil barang-barang kayak karet pintu, karet kaca, lalu beberapa perintilan bagian bodi. Iya. Itu saya ambil jam karena om saya sudah pesen dan saya tinggal diminta ngambil saja. Pada saat itu saya ambil, saya hanya bisa bawa karet pintu, karet kaca, beberapa list bodi, dan urusan kaki-kaki, spare part kaki-kaki itu masih belum bisa saya ambil karena pihak 74 bilang saya belum bisa ngirim ke sini karena situasi keadaan. Gitu. Iya, iya. Belum nyampe toko ya? Iya, karena kondisi keadaan untuk dikirim dari Gunung Sari ke Pasar Cipete itu nggak susah karena lagi situasi lagi Itu hari H banget ya? Itu hari H, lagi konflik sekali ya. Iya, Saya ingat sekali itu jam 1 saya ngambil, saya pulang ke bengkel, saya bawa barang yang bisa ini. Saya ingat jam 5 sore Pasar Cipete dibakar. Dan saya ikut lari bantu berusaha ke sana untuk apa yang bisa saya lihat dan saya bisa bantu ya teman-teman yang ya bagaimanapun beberapa toko spare part yang ada di Pasar Cipete kan teman-teman lama semua ya gitu. Iya. Nah, di situ titik puncak saya untuk akhirnya saya pikir-pikir kenapa saya nggak belajar Mercedes saja ya. Oh gitu. Ya. Mendalami nih. Ya, lebih mendalami. Dan itu juga dari beberapa senior saya nyuruh saya, ayolah belajar Mercy. Kamu kan basicnya teknik otomotif, paling tidak bisa lah punya basic itu. Iya, jadi masuk spesialis. Kalau dokter spesialis nih teman-teman. Ya. Terus ceritanya saya coba mencari tahu sekolah Mercy kan memang ada ya setiap di dealer itu ada. Iya, itu kalau yang saya pernah dengar ya. Ada. Mereka kayak semacam course gitu ya. Ya. Bukan hanya seperti pelatihan, tapi mereka memang ada sekolahnya. Jadi sekolah yang seperti kayak apa ya? Saya bilang sih seperti kayak STM ya. Oh gitu. Iya. Cuman pada saat itu nanti kapan-kapan kita coba tanya-tanya deh. Ya, ada. Itu yang itu yang ininya dealernya yang mana ya? Kalau sekolahnya dulu adanya di Ciputat sama di Wanaherang. Oh gitu. Iya, jadi bukannya di bawahnya Famous bukan? Bukan, itu di bawah Daimler Chrysler, mungkin di bawah Mercedes-Benz Indonesia ya. Gitu. Iya. Baik. Kalau dulu namanya Star Motor kan? Iya, ya. Star Motor. Tapi waktu saya mencari informasi segala macam, kebetulan beberapa saya juga kenal, sampai sana saya cari informasi. Satu hal yang membuat saya orang Jawa bilangnya gelo ya. Kecewa ya. Satu, udah lewat umurnya, udah nggak boleh. udah ketuaan. Udah nggak. Karena mereka level STM. Mungkin ya gitu ya. Udah ketuaan, nggak boleh jadi ya. Terus akhirnya. Berapa umur yang boleh masuk waktu itu, Mas? Wah, saya nggak tahu ya. Tapi umur saya saat itu ya nggak usah disebutin. Ya, maksudnya untuk sekolah itu. Mungkin karena kan dibilang wah udah lewat nih, berarti kan ada batas maksimumnya kan. Iya, kalau nggak salah harus di bawah 20 ya. 20. Iya, di bawah 20. Iya, karena kelas apa? Iya. Nah, saya udah lewat lah gitu ya. Iya. Akhirnya saya cerita itu ke senior saya pada beberapa orang itu pada ketawa gitu. Ya iyalah lu udah tua masih belum mau sekolah situ. Kan lu suruh gue sekolah. Udah nggak usah. Lu nggak usah sekolah di situ. Lu belajar aja sama kita dia bilang gitu. Lu belajar sama kita kasih buku, lu kan bisa belajar juga, dan lu juga bisa belajar otodidak. Itu dari situ saya mulai belajar lewat dari mereka secara langsung. Saya minta diajarin gimana, saya minta spesifiknya gimana, banyak lah. Ada beberapa yang sudah almarhum juga lah.
Oh gitu. Itu iya. Gitu. Jadi mulai dari tahun 98 ya? 98. Oh gitu. 98. Dan itu belajar sambil praktek nih ya, sambil Iya, ngerjain. betul. Dapet orderan juga ya. Iya. Dan di betul. situ udah mulai spesifik ke body repair. Iya, saya mulai lebih banyak main di body repair. Oh, gitu. Karena saya sendiri juga waktu itu sempat training sekolah tentang body repair. Iya. Di sini ya, di Indonesia saya pernah training lah, pernah sekolah body repair lah gitu. Jadi bagaimana pengerjaan body repair seperti apa kayak gitu. Di situ saya mulai belajar Mercy mulai bertahap saya belajar gitu. Baik. Waduh, 22 tahunan berarti ya. Ya. Udah jalan nih. Nggak salah berarti kita ngobrol sama Mas Arif Indra Rosani. Apalagi kalau Mas Arif ini itu kan belajar Mercedes kan belajar semua nih. Ya kan? Ya. Semua Mercedes tuh dipelajari gitu. Tapi ada satu nih yang saya tangkap dari Mas Arif. Mas Arif tuh punya kayak satu, ya kalau bisa dibilang pilih kasih buat sama Mercy Tiger 123. Oke. Kenapa sih Mas? Kira-kira kok lebih ya, kenapa Mas Arif tuh lebih memilih 123. Oke. 123 gitu. Nah, cerita berlanjut dari yang tadi saya ceritakan dulu berlanjut. Kebetulan secara tidak sengaja saya dapat kesempatan untuk belajar Mercy lebih banyak ya di luar. Kebetulan bukan ke Jerman, tapi saya belajarnya dapatnya secara tidak sengaja malah ke Jepang karena saat itu belajar Mercy ke Jepang. Ya. Oke. Nah, menarik kan? Bukan Menarik, ke Jerman. menarik. Bahasa Jerman aja susah, bahasa Jepang lebih susah gitu ya. Ya gini teman-teman. Mercy itu mobilnya mobil Jerman ya kan. Ya. Tapi beliau ini belajarnya ke Jepang. Ini menarik nih, menarik. Gini, banget. karena ternyata di Jepang itu orang Jepang itu antusias ke Mercedes itu besar. Oh gitu. Besar. Terutama Mercedes yang klasik. Itu itu banyak ya. Mereka senang lah, hobi saya kira-kira seperti itu. Secara tidak sengaja saya bisa dapat akses untuk belajar Mercedes di sana, tapi bukan di Tokyo. Malah mereka pada saat itu headquartersnya Mercedes di Jepang itu ada di Yokohama Bay. Nah, kalau sekarang udah pindah, yang di Yokohama udah nggak ada, mereka pindah ke Chiba. Oh gitu. Dulu berapa tuh Mas ke sana? Saya sempat belajar Mercedes di sana dari 99 sampai 2002. Lama juga. Ya, tapi tidak full time begitu. Jadi, Ya, meeting temporary bolak-balik gitu. ya. Oh, gitu. Temporary, Mas betul. itu dari dealernya langsung ya? Tidak. Saya privateer. Oh gitu. Boleh Nggak, dibilang maksud saya gini, Mas belajar ke dealer, dealernya? belajar gitu, ke dealer, betul, bukan ke dealer. bengkel Enggak, saya ke spesialis dealer. di sana. Jadi pada Oh, saat gitu. itu saya ketemu kawan ayah saya yang orang Jepang. Beliau adalah toko otomotif, tapi tidak di Mercedes. Beliau itu malah di Isuzu. Betul. Dia ngajak saya untuk sekolah Isuzu. Saya bilang saya maunya di Mercedes. Akhirnya saya dikasih akses untuk ke sana. Saya belajar. Nah, pada saat saya belajar di sana, saya ngambil yang saya ambil saja, bidang yang saya ambil adalah how to restore klasik Mercedes. Waduh. Seperti itu. Karena saya pikir kalau saya ngambil Mercedes yang baru sampai ke sini, saya pikir-pikir peralatannya terlalu canggih ya. Sementara saya kan usaha pribadi, bukan. Kalau butuh peralatan special tool dan segala macam yang elektronik dan segala macam itu kan harus main dealer. Betul. Gitu. Saya pikir, dan saya melihat di sana divisi klasik Mercedes itu membuat saya tertarik aja gitu. Jadi saya lebih milih itu. Dan di sana ada divisi Ada. Wah, luar biasa. Ada. Saya malah baru tahu Mas. Ada. Iya. Baik. Dan itu saya banyak belajar juga dari sana, referensi dari sana, seperti itu. Apa aja Mas yang dipelajari di sana Mas? Kalau kira-kira ininya iya sebenarnya body repair itu bagaimana, misalnya kayak
memperbaiki kalau dia accident tabrakan. Saya pikir di sana oh tabrakan langsung ganti satu panel, tidak. Terutama yang klasik-klasik. Dia masih repair, dia ketok kalau memang, soalnya kalau hampir harus ganti itu kan mahal sekali. Apalagi kalau udah klasik itu pasti mahal. Mereka itu enggak juga. Iya kalau ada barangnya, tapi Mercedes itu pasti ada kok. Pasti ada. Gitu. Itu hebatnya Mercedes, semua produk mereka masih tetap produksi. Walaupun mungkin makin sedikit langka ya. Terus kuantitasnya. Jadi tidak selamanya di sana juga ganti baru satu, misalnya spakbornya rusak kena tabrak terus ganti baru, tidak. Yang bisa harus dia repair kerjakan sendiri, dia repair. Misalnya ras, karatan, dia potong gitu. Cuman yang beda jauh di sini ya peralatannya lah. Gitu. Peralatan mereka yang dia pakai tuh peralatan kerjanya tuh, special toolsnya tuh ya jauh lah kita. Jauh ya gitu. Iya. Terus gitu lagi ya. Terus SOP cara kerja gitu ya. Maksud saya ya kalau harus pakai sarung tangan segala macam. Iya betul, di sana kan ketat untuk. Oh iya, terus saya pernah dibilang sama orangnya sana, sama guru saya yang di sana bilang, kamu orang gila ya, dia bilang gitu. Untuk ya maaf ya, kalau di kita kan di sini kalau ngerok cat gitu ya pakai soda api atau neo rever ya kita begitu aja kan, tanpa sarung tangan, tanpa masker gitu. Mereka di sana nggak boleh. Harus pakai sarung tangan, harus pakai masker. Nah kita mau pakai begitu nggak bisa kerja. Proper ya. Iya. Yes, itu hal simpel seperti itu aja. Lalu saya pelajarin itu. Di situ saya makin tertarik dengan klasik Mercedes ya. Nah, kenapa saya lebih senang 123? Bingung dijelaskan. Ada sesuatu aja ya, feeling yang lain aja gitu ya. Feeling yang lain aja ya. Dan tiba-tiba saya juga pada saat itu tahun 99 saya memutuskan saya punya 123 pertama. Gitu. Dan itu juga kalau nggak salah berbarengan dengan terbentuknya MTC lah. Iya. MTC itu Mercedes Tigers Club Indonesia ya kan. Iya. Dia ini salah satu senior ya. Anggota paling awal dari MTC. Iya. Tapi saya kalau ditanya, saya memang tidak terdaftar dan tidak mendaftar di salah satu klub Mercedes yang ada di Indonesia ya. Oh gitu. Saya boleh dibilang saya memang tidak mendaftar, tapi atau di klub ini saya tidak, karena saya lebih milih netral, karena menurut saya benderanya tetap satu, Mercedes. Nggak usah harus saya anggota klub ini enggak, saya mau main ke semuanya gitu. Tapi di 123 ya saya main sama mereka di awal-awal lah gitu. Bahkan ada beberapa klub beberapa klub nggak usah saya sebut ya, nggak enak juga. Itu foundernya saya, begitu mereka terbentuk udah ya saya mundur ya gitu. Jadi ini kompor ternyata. Kompor aja sampai berdiri habis itu terbentuk udah saya keluar. Bukan kabur, saya nggak mau jadi pengurus. Gitu. Saya mendingan saya partisipan gitu. Jadi kalau ada apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Ada acara apa, oke saya ikut rame-rame. Saya pengen pertemanan tuh ke semuanya, jangan terkotak-kotak itu aja. Gitu. Luar biasa sekali nih Mas Arif itu Datosa nih. Gitu. Aduh. Nah kalau misalnya nih kita bicara 123. Ya. Kita udah mulai spesifik nih ke ngomong 123 nih. Mercy Tiger orang. Saya mau tanya Mas, kenapa sih dibilangnya Mercy Tiger? Nggak tahu, saya juga tadi nggak tahu. Terus saya tanya orang-orang luar Mercy Tiger nggak kenal. Itu omongan di Indonesia. Saya nggak tahu disebut. Mas Arif ini kan tahun remaja tahun 80-90-an ya kan? 80-an. Bertanggung jawab atas penyebutan namanya. Saya nggak tahu kenapa disebut Tiger. Saya terus nggak. Menurut saya kenapa sih disebut Tiger, saya juga nggak tahu. Menurut saya aneh aja gitu ya. Bahkan yang sebelumnya ada Kebo, ada Barong, ada Mini gitu. Saya sendiri nggak tahu dasarnya apa, saya nggak tahu. Tapi menurut saya ya it's okay. Tapi it suits the name ya. Iya. It suits the name ya. Hanya sebuah nama aja gitu. Maksudnya
namanya tuh cocok gitu loh. Iya, Jadi betul, disebut kebetulan. Mercy Tiger ya semua orang agree. Iya, aja iya, gitu, iya, setuju betul, aja betul, ya. betul. Mercy Tiger Iya, itu namanya betul, gitu. betul. Aduh, kira bentuknya mungkin kayak macan juga apa gimana? Mungkin. Auranya aura macan. Mungkin. Aduh. Yang bikin saya tertarik ya itu dia, saya sendiri kalau ditanya apa sih yang bikin Apa bodinya yang aduhai apa kalau saya sih bilang pernak-perniknya apa suaranya apa gimana? enggak juga ya. Kalau menurut saya kalau dibilang mesin, dari mesin kan beberapa mesin Mercedes bukan hanya di 123 saja kan, Betul. di satu Beda tipe dengan iya mesin 108 yang sama, ya? mesin sama, Iya, 114 115 mesinnya ada yang sama. Iya, Kan berarti kan suara mesin hampir sama. Iya, Cuman jadi apa dong kalau gitu? Kalau bukan nggak tahu ya. Tapi yang jelas menurut saya kalau di tiba-tiba langsung nyes di sini. Waduh, gitu. Dan itu namanya pada jodoh teman-teman. iya, tahun 99 saya Jodoh, punya 123 pertama. 99 mau ke 2000 tuh saya punya 123 pertama. Saya belajar dari mobil saya sendiri juga. Saya belajar juga dengan orang-orang saya, maksudnya kru saya, dengan mekanik saya atau mekanik saya selalu belajar jangan bereksperimen di mobil orang. Atau jangan, karena mengandung resiko yang tinggi ya, menurut saya jangan deh, kasarannya lebih baik belajar dari mobil saya sendiri. Oh gitu. Saya lebih baik begitu daripada nanti mobil orang kenapa mending saya belajar dari mobil saya sendiri. Oh gitu. Jadi kayak 123, oke, saya putuskan, saya kumpulin uang, saya beli 123, saya pelajari, saya restore sendiri bagaimana, sambil saya belajar dari senior-senior. Ini gimana? Kalau saya nge-restore ini gimana? Saya nge-restore ini gimana? Selain by book, dari buku, dari pengalaman yang saya dapat, saya selalu juga nanya ke beberapa teman atau bahkan senior yang lebih tahu gimana. Gitu. Dari situ pengalaman kan guru yang paling mahal ya. Guru terbaik. Guru terbaik. Pengalaman adalah guru terbaik. Iya. Kayak gitu. Jadi belajar sendiri tentang Tiger 123. Dari situ keterusan. Punya Tiger lagi, punya 123 lagi yang tadinya dari tipe mesin yang 6 silinder, terus punya yang 4 silinder. Itu beda engine ya, tapi kan kalau soal kaki-kaki, body, interior itu kan nggak terlalu jauh banyak bedanya. Itu di situ aja mas, saya mulai seneng 123-nya. Ditambah ya pada saat itu lagi hot-hotnya, selain saat itu saya juga punya Mercy 114 ya, Mini 280. Saya sempat punya 280 tahun 76. Itu memang asli otomatis dan dari pabrikan. Ya, dari pabrikan, dari kan 114. Kalau orang kita bilang Mini yang dijual di ATPM Indonesia itu sudah dirakit di Indonesia. Betul. Tahun segitu. Warna herang ya? Iya, warna herang. Rumah saya itu. Iya, warna herang. Dan ternyata yang 280 otomatis itu hanya dibikin 25 unit saat itu. Yang ATPM. Ya. Oke. Saat itu dibikin ATPM Indonesia 280 otomatis itu hanya 25 unit. Pada saat itu data itu saya dapat dari almarhum salah satu om saya. Om saya memang kebetulan beliau lulusan Jerman. Dan pada saat beliau pulang dari Jerman ke Indonesia untuk bekerja, beliau ditarik sama Mercedes-Benz Indonesia. Oh gitu. Ya, dulu Star Motor Indonesia. Beliau termasuk orang yang sebagai quality controller di Warna Herang perakitan. Iya, seperti itu. Mobilnya ya. Betul. Baik. Itu. Tahu persis nih datanya first hand ya. Dan kan beliau sempat waktu itu nanya. Diproduksi 25 unit. Bahkan dia bilang bahwa coba lihat di fakturnya kalau masih ada. Mungkin fakturnya saya yang tanda tangan. Oh iya. Iya, gitu. Luar biasa. Om saya bilang begitu. Nah, ini kan Mas Arief ini kan udah paham seluk-beluk luar dalam nih Mercy Tiger ini. Nah, biasanya nih orang-orang yang datang ke Mas Arief tuh problem yang paling sering tuh apa sih? Dari 123? Iya.
Mas ini aku problem ininya nih gitu. Mas Arif, oh iya itu paling tinggi lah, yang paling tinggi. Mayoritas ke saya, bukan ke saya sih, tapi 1, 2, 3 yang terbanyak adalah central lock gua kok nggak berfungsi ya. Central lock ya, sistem central lock di W123 itu menggunakan sistem pneumatik ya. Ya, jadi vakum. Menggunakan vakum. Nah, beberapa vakum pneumatiknya itu kadang-kadang dia menggunakan membran ya. Ya, pakai membran, pakai yang balon. Sambung. Dia tidak ada elektrikalnya loh. No electrical. Dia masih pneumatik ya. Pure pneumatik, boleh dibilang ngambil udara, main dari udara saja. Dari Switch-nya juga valve semuanya tidak ada yang analog, ya? Analog semua. Wah, gitu. Dia ada, saya bilangnya ada tabung penyimpannya, tabung penyimpan udara. Bentuknya kayak tabung telur. Saya bilangnya tabung telur, ada di belenduk-belenduk kalau ya? di 123 adanya di belakang, di deck speaker bawah itu ada satu. Terus satu lagi ada di spakbor depan kiri atau kanan, saya lupa. Ada. Ada. Walaupun kecil ya. Itu dipakai untuk lampu. Oh, tilt lampu ya? Iya. Kalau dia headlightnya masih headlight Eropa. Iya. Oh, kalau gitu, Euro ya standar Eropa. Kalau dia American nggak pakai begitu. Iya, dia permanen, dia tidak ada tidak adjustable si reflektor lampunya gitu. Yang pakai vakum yang bisa di setel dari dalam ya. Gitu. Oh gitu. Jadi saya bukan nggak perlu setuju ya Mas Asep. Karena banyak sekali yang menyarankan untuk mengubah menjadi elektrik, menjadi ke model yang lebih baru di model W124 yang sudah menggunakan motor vakum elektrik gitu. Saya nggak setuju. Nah, ini beliau nih adalah anti. Saya orang yang anti itu. Memiliki paham aslinya begitu, ya kan? Ya, mungkin karena gini ya. Mungkin waktu saya sekolah di sana, di negeri seberang sana itu, saya di brainwash pokoknya how to bagaimana kembalikan seperti aslinya. Iya. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin kembali lagi aslinya. Dan itu saya terapkan di workshop saya. Kalau suruh modifikasi, jangan ke bengkel saya deh. Luar biasa. Saya maunya basic, balikin lagi ke originalnya seperti apa ya, seperti itu gitu. Jadi nggak salah kalau misalnya kita itu ingin merestorasi Mercy Tiger kita untuk kembali ke originalnya, itu ketemu salah Mas Arif. Satunya gitu. Nggak salah kalau kita ketemu Mas Arif tuh, kita nggak salah banget. Nggak salah satunya. Banyak lah teman-teman. Selain sistem vakum central lock, yang paling sering ya. apalagi Mas yang ranking nomor 2 lah, ranking nomor 2. Untuk vakum central lock itu tadi bukannya nggak bisa diperbaiki Mas ya? Bisa diperbaiki ya? Bisa. Dikembalikan ke aslinya juga, iya bisa ya? Bisa. Jadi pada prinsipnya adalah kalau misalnya ada teman-teman yang punya Mercy Tiger yang ingin dikembalikan ke sistem aslinya, masih bisa ya? Masih bisa, cuman asal jangan sampai dihilangkan total ya, karena biasanya kalau orang udah ngerubah apalagi pakai yang elektrik, itu selang vakumnya dia buangin semua. Nah kalau dibuangin semua terus sampai benar-benar tidak ada, itu PR besar. Ngumpulin lagi dan itu nggak murah ya. Iya, nggak murah. Tapi biaya untuk intinya bisa kalau misalnya barang-barangnya udah nggak ada ya lumayan costly ya. Iya, PR. Paling tidak kita mungkin mau nggak mau harus cari ke junkyard ya. Junkyard ya? Iya, kayak begitu. Iya. Tapi kalau junkyard banyak kok. Banyak, dan itu saya salah satu senengnya main 123 tuh. Iya, vakum T. Iya, vakum T-nya itu. Salah satu senengnya main 123 itu kan itu. Junkyardnya banyak gitu ya. Jadi nggak pusing-pusing. Tapi sekarang saya dapat bocoran. Kalau harganya mahal-mahal kan Mas, para pemain junkyard tuh sudah mulai kesulitan mencari barang untuk dikampak. Iya sih, betul. Jadi, betul. Tidak heran kalau misalnya harga Mercy Tiger ini makin lama makin meningkat ya. Itu karena salah satunya penyebabnya adalah barang-barang yang mobil-mobil yang jelek yang misalnya dipreteli ya, dikampak. Itu udah mulai habis, sulit dicari gitu. Iya, makanya, betul.
Akhirnya Ya apalagi sekarang ya. yang ada ya tinggal yang bagus-bagus Ya. kan, harganya Saya itu zaman gitu. ya, saya zaman mulai tahun 2000 sampai 2010 itu ya banyaklah juga jebolan workshop saya untuk 1 2 3 ya, yang baik itu mobil saya pribadi yang akhirnya dibeli sama beberapa customer, bahkan ada teman juga beli ataupun yang ngerestorasi di saya gitu. Kayak grupnya keluarga besar Ayam Suharti, beliau setahu saya pada saat tahun 2000 sampai 2010 kali ya kalau tidak salah, itu beliau punya 12 1 2 3. Mercy Tiger toh. Hanya yang tipe sama ya, 12. ya. Di antara puluhan ya mobil ada lain, beberapa itu, Mercy tapi Tiger kayaknya ada 12 teman-teman, luar biasa. 12 itu 4 dari saya. Oh gitu. Waduh. Iya. Memang standarnya udah nggak diragukan lagi nih. 4 dari saya. Ya, saya kadang gini ya, Mas. Kalau orang jualan makanan, misalnya jualan kue, si pembuat itu kan membuat kue lalu disajikan di etalase. Ya, Yeah. Kalau saya berpendapat gini, saya nge-restore mobil saya dan saya belajar dari mobil saya bagaimana saya harus bisa merestore mobil saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dengan saya bisa menghasilkan itu yang sebaik mungkin, semaksimal mungkin, itu adalah etalase saya. Setuju banget. Jadi Mas. Itu setuju banget. kalau orang mau lihat, nih loh, ini hasil garapan workshop saya seperti ini. Dan itu nempel, ya kan? Apa nempel? Iya nempel Mas. Itu kalau ditanya, ini mobil Lulusan mana? Mobil lulusannya Mas Arif nih. Itu kelihatan Mas. Ya. Gitu. Sampai ada beberapa orang gitu. Ini kayaknya Iya. kerjaannya Mas Arif. Soalnya gini Mas. Walaupun ini, dia belum pernah tahu sebelumnya, ya, tapi ada detail tertentu. Ya, yang betul. Spesifik. Betul. Mas Arif Lulusan sini. Bahkan gini, saya itu punya satu pengalaman menarik. Sorry menyimpang dikit. Dengan waktu itu mantan wakil gubernur Jakarta ya. Zaman beliau jadi wakil gubernur zaman gubernurnya Pak Suryadi Sudirja. Baik. Ya, itu beliau pernah mengecat 108 ya. Gitu ya. Terus sampai diikutkan lomba. Yeah. Saya yang restore bodinya gitu ya. Tapi beliau minta warnanya pilihannya dia. Dan setelah saya sudah memberi saran, warnanya itu tidak ada di dalam daftar katalog The Bible Color of itu. Kalau saya terus terang kalau suruh restore, langsung saya maksudnya gini, warna untuk Mercy Tiger ya warna Mercy Tiger. Jangan warnanya mobilnya Mercy Tiger tapi saya pakai warnanya BMW atau warnanya Toyota, saya nggak mau ngerjain gitu. Karena saya selalu by book dari terutama untuk warna ya, saya selalu pakai itu. Jadi warna Mercy Tiger ini tahun segini ya pakai warna seperti itu. Karena gini Mas, kejadian dengan dengan Bapak Wakil Gubernur itu, beliau kecewa kalau pada saat di event pameran beliau kalahnya poinnya cuma 1. Bukan tidak rapi, bukan tidak bagus, tapi siapa yang milih warna? Tidak ada pilihan kata yang tidak ada yang ngomong siapa yang milih warna, nggak ada. Yang tanya selalu mayoritas akan tanya ngecat di mana. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Nggak ada kata siapa yang milih warnanya, nggak ada. Ngecat di mana? Oh gitu. Jadi itu imbas berimbas. Iya, berimbas. itu saya dari situ saya juga nggak ada kalimat orang tanya siapa yang milih warnanya. Pasti kalimatnya ngecat di mana lu? Atau Bapak ngecat di mana sampai warnanya begini? Iya. Gitu. Oh gitu. Siap. Sama kan waktu sampean mau ngecatin 1 2 3-nya kan saya kasih referensi warnanya, monggo silahkan pilih, tapi batasannya ini sampai segini. Karena tahunnya ini sampai segini, terus mobil sampean ada di sini tahunnya, ya monggo silahkan pilih di sini. Betul. Jadi itu yang terjadi waktu saya mau bukannya mengubah ya. Bukan mengubah warna ya, tapi saya pengen warnanya agak lebih bergeser gelap, sedikit ya. Gelap agak biar agak lebih gelap Mas gitu.
Nah, beliau langsung nyariin, ini warna-warnanya gitu. Mau pilih ini atau ini. Iya. Jadi Harus disesuaikan. Nggak boleh keluar dari pakemnya, nggak boleh keluar. Kreatif, ya. Iya, nggak. Kreatif, betul. Itu ada Bible colornya gitu, Al-Qur'an warnanya gitu. Dari situ aja udah gitu. Dan saya senengnya di Mercedes tuh gitu ya. Jadi nggak ngawur gitu ya, nggak asal. Kalau gitu saya ya. nyebutnya pakem, Mas. Iya, Ya, benar, betul. Warna ada pakemnya, Interior ada warnanya, ada pakemnya, body juga ada Iya, pakemnya. betul. Gitu. Iya. Terus tadi lagi apa ya? Abis itu penyakit yang lebih problem tadi satu. yang pertama Selain vakum. itu ya, selain vakum. Yang kedua Temperatur. Benar nggak? Panas Ya, gitu. temperatur panas. Sekitar 70% lah teman-teman saya yang pegang Mercedes-Benz selalu mengeluh, kok temperaturnya panas ya gitu. Ya, Tapi memang. Alhamdulillah saya Enggak. dari awal itu jadi saya ambil mobil yang pertama kali saya kerjakan adalah masalah Engine. pendinginan. Iya, water cooling system. Water cooling system saya langsung tak ganti radiator, Ya. kan, kipas kasih yang gede dikit, nggak orisinil nggak apa-apa, yang penting masih Mercy ya kan. Yang penting Selama kalau sekarang menurut saya gini, kalau soal water cooling system yang gimana, penting Mas, yang baiknya gimana kalau itu? pertama kalau Yang saya harus tetap diperhatikan. balikin lagi aslinya, spek aslinya seperti apa, fungsinya harus dengan baik. Kalau sampai misalnya kita sudah lakukan itu ternyata ada yang masih tetap panas, berarti bisa jadi misalnya terjadi mesin gua kok masih panas ya, radiator udah oke, baru extra fan udah oke, ternyata masih panas gitu ya, misalnya termostat udah dicopot misalnya ya, ada kemungkinan apa? Cylinder head udah pernah dipapas. Berarti sebelumnya pernah kejadian Kompresi jadi lebih tinggi. kompresi lebih tinggi. Oke. Kompresi lebih tinggi, otomatis kan temperatur akan lebih naik ya. Lebih tinggi ya. Tapi biasanya gitu terjadi kan terasa kalau kita udah familiar bahwa biasanya kalau udah mesin yang seperti itu, kalau dia sudah panas, pasti suara klepnya lebih berisik. Suaranya berbisik. Dan lebih ngelitik ya kalau digas, di akselerasi gitu, apalagi performance nggak turun, Mas? performa turun, pasti akan turun, pasti akan turun. turun, Gitu. begitu. Iya. Lalu apa? Kemudian penyakit yang Sorry, itu tadi kalau udah gitu berarti harus ganti silinder headnya, kembalikan ke. kalau kan dia punya batas, Iya. batas toleransi sampai seberapa dia masing-masing tipe ya. Iya. Baik itu yang 6 silinder, 4 silinder. Saya lebih banyak ngomong yang bensin ya. Iya. Kalau yang diesel saya kurang banyak belajar. Kurang mendalam Ya. ya. Di situ Populasi juga sedikit ya. populasinya juga sedikit. Kalau punya toleransi misalnya sampai seberapa dia boleh dipapas ya. Iya. Kalau itu udah lewat dari batas itu dipaksakan ya percuma. Lebih baik ya ganti ya bisa 2. Ya paling benar ya beli baru. Iya. Atau ganti second, tapi ganti second ya harus jeli melihatnya kondisinya seperti apa begitu. Paling enak sih ya ganti baru, tapi kan harganya juga nggak murah ya. Ada tuh, Mas? Ada. Di toko belakang situ. Toko belakang, toko mana? Saya beberapa masih nyimpan di gudang saya. Wah, serius? Serius. 280 ada, Mas. Saya masih nyimpan cylinder head M110 injection. Nos. Brand new, NOS. Serius? Waduh. Saya masih Ini jangan sampai kedengeran para saya masih nyimpan jangan bilang-bilang ya. cylinder head. Kalau dibilang-bilang pasti ada dicari. Masih nyimpan cylinder head 110. 110. Saya masih nyimpan cylinder head 102. 102. Ya. Oke. Ini bicara NOS ya? Iya, kita bisa Ya. brand new ya. Saya masih No nyimpan karburator 102 Iya. baru, Iya. dan yang barang yang agak langka, saya masih nyimpan cylinder head komplit, bukan hanya cylinder headnya saya, komplit AC, mesin 103-nya W463, W463 itu G300 GE. Us. Itu masih nyimpan. Lalu saya masih nyimpan engine block komplit
103 G-Class juga itu, Kelas juga. sama gearbox Matic-nya masih kondisi luar baru. biasa. Koleksinya itu luar biasa banget teman-teman ya kan. Kalau Ya. orang tuh koleksi Koleksi duit, koleksi gimana? koleksi apa gitu ya, mungkin apa mainan atau apa, ini bukan Jam. koleksinya jam tangan mungkin ya kan, atau sepatu Iya. ya kan, sneakers. Kalau saya tuh dulu Ini kasarannya koleksinya adalah kalau punya cylinder uang, head. kalau saya dulu kalau punya uang itu bukan disimpan di bank, di mana. Kalau misalnya saya punya uang, saya simpan, saya beliin aja sesuatu spare part. Oh, Ya, gitu? iya. Oh, iya iya iya. Nah, saya pernah punya kejadian, ya nih bukan gimana ya, tapi pernah di orang Jawa tuh bilang dimisui itu dicerewetin sama teman-teman. Pernah satu saat kalau tidak salah di tahun 2003 itu beberapa situasi yang dimana orang lagi banyak merestorasi 123. Itu 123 mulai naik itu. Iya, Dan satu hal, spare part yang paling mayoritas dicari adalah kancing list body. Orang kita bilangnya mata ayam. Mata ayam. Iya, Ya. iya. Saya pernah dimusuhin, ya direwelin sama teman-teman se-Jakarta karena stok mata ayam di toko spare part itu di Jakarta saya ngabisin. Saya yang kumpulin. Ada sampai 5.000 pieces. jadi ini pelakunya ya, teman-teman. Gitu. Saya seneng gitu. Bahkan dulu saya Jadi itu terlebih karena memang kebiasaannya Mas Iya. itu seperti itu ya. Ya, jadi saya dulu kalau Nyimpan buat diri sendiri. buat sendiri. Jadi kayak saya nge-restore Tiger tuh, ya udah kalau saya belanja kemana-mana gitu, saya belanja apa ya yang bisa saya beli ke toko ini, kumpulin gitu. Kebetulan juga dari tahun 2000 sampai 2003 saya pernah joinan punya toko spare part. Oh gitu. Ya, sama sahabat saya gitu ya. Terus tahun 2003 sampai 2009 2003 sampai 2008 2009 saya sempat mainan G-Class. Makanya saya masih punya sisa stok spare part itu. Oh gitu. Gitu. Tapi paling asik 123 lah. 123 ya? 123. Nggak bisa kelain hati. Nggak bisa. Udah mencoba tapi akhirnya kembali. Iya. Saya lupa berapa kali saya punya 123. Saking banyak ya. Ya nggak juga, tapi paling tidak. Dilepas terus. Jadi dapat gini lagi, Mas, dilepas, dapat lagi, ya, gitu ya. jadi saya gini. Kalau tadi saya bilang saya punya etalase, saya bangun mobil saya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Iya. Saya pakai, saya nikmatin, saya pakai everyday. Itu nanti ada aja, entah teman, entah customer saya, itu saya beli deh, Pingin, gitu. iya. Dan beberapa karena udah kenal karakter saya seperti itu, dia paling kalau saya lagi bangun itu mereka tunggu aja nanti, daripada gue pusing, mendingan gue tunggu punya lo udah jadi, udah rapi, udah bener oke, baru gue beli gitu. Pinter itu temennya. Saya lanjut lagi, tadi 2003 setelah ayah saya dan ibu saya kembali ke Indonesia lagi setelah tugas dari 97 sampai 2003 di Jepang, di Tokyo. Oh, orang tua ke Jepang juga waktu itu? Ya tugas. Oh, gitu. Tugas negara ke sana. Oh, gitu ya. Maka itu dia, saya juga kenapa saya bisa sekolah training di Mercedes juga karena itu. Pada tahun 99 itu saya mulai training Mercedes. Tapi ayah saya kan sudah di Jepang, dan ayah saya, ibu dan ayah sudah duluan dari 97 gitu. Beliau tugas. Dan itu yang satu hal yang menarik buat saya di KBRI Indonesia di Tokyo. Setahu saya dari 97 sampai 2002 itu semua mobil dari mulai duta besar sampai atasnya semuanya Mercedes-Benz. Luar biasa. Semuanya Mercedes-Benz. Secara tidak sengaja tuh ya. Ya, tapi memang itu. Dan mungkin karena itu juga saya dapat fasilitas, bisa dapat akses untuk saya sekolah Mercedes gitu. di situ, di sana ya. Baik. Nah, kembali lagi. Tahun 2003 beliau pulang ke Indonesia, saya diam-diam project silent, bahkan saya nggak ngomong sama karyawan saya juga. Iya. Saya diam-diam saya beli satu W123, tipenya pada saat itu 280e, tahunnya 85. Saya restorasi total. Oh gitu. Yang tahu itu mobil adalah buat ayah saya, hanya saya. Oh gitu. Bahkan montir saya tidak ada satupun yang tahu. Saya cuma bilang ini punya orang, punya seseorang yang beli untuk di restore. Begitu saya dapat, tapi kondisinya saya tidak pernah mau
istilahnya gini Mas, kalau cari bahan jangan cari bahan yang udah capek Mas, percuma. Gitu. Mau dibangun kayak apa hasilnya tidak akan kelihatannya udah capek Mas. Jadi kalau saya lebih baik cari bahan yang masih seger ya. Maksudnya Nah ini Mas, tadi problem lanjutan. Problem berikutnya apa itu Mas? Yang problem lanjutan biasanya ditemukan soal AC Mas. Datang ke Mas Arif nih. AC. Walaupun saya bukan bengkel, bukan ngerjain AC ya, tapi banyak keluhan juga di AC. AC itu kan ya namanya AC, standarisasinya dia di standar di Eropa kan memang nggak pakai AC ya, gitu. Cuman untuk beberapa negara tropis pasti pakai AC. Oh gitu. Nah, lalu kalau bicara yang standarnya pakai AC, baik itu yang 6 silinder atau 4 silinder kan tipe AC-nya beda-beda. Kalau yang setahu saya tipe yang 6 silinder untuk engine yang M110 atau kita kenalnya lebih familiar 280, baik itu yang karburator atau yang injection, biasanya kan York. York itu bikinan Amerika. Dia berdiri ya, Mas. Kalau di 280 itu AC-nya ada di atas, alternator ada di bawah. Tapi kalau untuk yang tipe 102 4 silinder 200 itu AC-nya di bawah. Ada di bawah. Itu mereknya Harrison. Harrison itu juga keluaran Amerika. Nah, problem masalah di dua kompresor AC ini itu dinginnya tidak bisa sedingin AC kayak mobil kekinian gitu. Jadi hanya bisa sampai batas sejuk, tidak bisa sampai dingin nyelekit gitu, nggak bisa Mas. Lantas saya termasuk yang berpaham nyes. Gitu. Kalau saya lebih baik AC-nya nggak terlalu begitu gitu, dengan konsekuensi mengorbankan originalitas. York itu juga stoknya udah mulai susah. Saya kemarin saya sempat punya 4 unit stok baru udah NOS udah lewat semua. Nah, ini sekarang saya juga lagi menangani satu mobil customer saya. Itu kebetulan dia tipenya M102 200. Jadi Harrison ya. Dari keluaran Harrison. Waktu ini mobil juga belum lama dapat customer lama saya. Kebetulan kondisinya masih full orisinil, bahkan beliau juga orang yang senang originalitas. Jadi mencari kompresor asli yang merek Harrison itu udah sangat sulit Mas. Bahkan itu saya nyari yang barunya aja sampai saat ini nggak ketemu lagi. Udah nggak ketemu ya. Tapi ya mencari-cari ini kebetulan kita dapat, saya nggak tahu itu hasil restorasi atau memang copotan, tapi kita sedang coba dulu kondisinya gitu. Tapi intinya itu untuk yang York dan Harrison ini itu masih bisa di restore ya Mas? Sebenarnya enggak. Spare partnya udah nggak ada. Nggak ada. Oh, itu ya berat. Iya, kendalanya di sini beberapa bengkel AC dan yang sekarang semua bengkel AC bisa mengerjakan itu. Betul. Itu jadi masalahnya teman-teman. Kalau misalnya yang beraliran originalitas ya memang membutuhkan effort yang tinggi gitu. Kalau saya termasuk yang beraliran yang penting nyaman. Halo. Nah ini Mas Arif, untuk masalah body repair. Body repair, Mas Arif kan sudah berkecimpung di body repair udah lama nih. Menangani W123, Mercy Tiger itu juga udah lama. Nah, biasanya itu customer itu penyakit apa yang terjadi di Mas Arif itu untuk body repair? Biasanya tuh common mistakes ya, kesalahan yang itu yang sering terjadi itu apa Mas? Kesalahan yang sering terjadi ini untuk apanya nih? Saat merestore body. Merestore body itu yang jelas biasanya salah satunya bentuk nutnya di body, bentuk lengkungnya, spakbor atau fender kelengkungannya itu kan ada rule-nya ya, ada spesifikasinya. Nah kadang ya kalau menurut saya juga selain dari pengalaman bisa karena biasa itu kan juga betul ya. Jadi kalau terbiasa ngerjain itu pasti sudah tahu seperti apa. Mungkin saya disuruh nge-restore merek lain yang saya belum pernah,
saya juga perlu belajar gitu. Saya perlu belajar, kayak saya pernah merestore satu merek produk Inggris yang saya belum pernah, tapi karena customer saya itu customer loyal bengkel saya, pokoknya gue pengen restore mobil itu di tempat lu, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oke, saya mau, saya coba, mencoba, tapi tolong hadirkan mobil yang orisinil. Karena saya perlu belajar dari situ. Jadi dipelajari dulu ya. Iya, betul. Ya. Memang apa namanya, body repair itu banyak yang bisa mengerjakan body repair, mulai dari yang budget restore sampai yang high end gitu. Cuma ya itu dia, dikarenakan Mercy Tiger ini punya spesifik pattern ya, kalau kita bisa spesifik pattern, kadang-kadang itu buat yang nggak terbiasa, buat yang nggak paham gimana orisinalnya, kadang-kadang main ambil aja gitu ya. Betul. Gitu. Jadi mestinya ada nut yang seperti apa, lengkungannya, itu jadinya agak tebel atau mereka permainan pakai dempul gitu. Kalau saya basicnya adalah karena gini Mas, kalau untuk body repair itu sebisa mungkin, seminimal mungkin pakai dempul. Oh gitu. Iya, seminimal Mas. mungkin. Seminimal mungkin pakai dempul. Wah, tuh saya setuju tuh, itu aliran saya. Karena gini Mas, saya suka saya punya pendapat gini. Saya nggak mau mengambil aliran yang istilahnya aliran karoseri. Kalau karoseri itu dia lebih banyak mainan dempul. Iya. Gitu loh. Untuk mendapatkan bentuk. Betul. Dan mendapatkan bentuknya gitu ya. Kalau di saya ya tadi yang saya bilang, saya berusaha seminimal mungkin pakai dempul. Dan kalau di saya ngerjain antara tukang las dan tukang ketok itu harus sinkron dengan tukang dempul. Oh gitu. Dan di saya itu tukang dempul jadi satu sama tukang cat. Oh gitu. Kalau model karoseri itu yang ngedempul, yang ngecat Mas. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang ketok, yang dempul, yang ngecat gitu ya tukangnya. Nanti kalau ada sesuatu masalah, nanti main salah-salahan. Oh gitu. Jadi nggak sinkron ya? Iya. Karena mereka kebanyakan sistem kerjanya borongan kalau yang model karoseri. Yang ngedempul. Iya. Kalau saya enggak Mas. Tukang ketok sendiri satu gitu ya. Terus tukang dempul dan tukang cat satu. Oh gitu. Dan mereka harus bekerja sinergi ya. Dempul dan ngecat satu orang. Oh gitu. Satu orang. Dan saya kalau nge-restore satu mobil itu satu mobil hanya boleh dipegang satu tukang cat dempul. Satu tukang cat dempul. Ya. Gak boleh ada dua orang gitu. Gak boleh ada dua orang. Iya. Karena supaya ngerti sendiri gitu. Iya. Jadi jangan kanan kiri jangan belang nanti. Gak ada perbedaan pendapat juga. Iya. Kalau tukang las sebaiknya juga satu orang. Las. Paling untuk satu mobil. Iya. Paling dia hanya butuh helper. Oh gitu. Itu. Ya itu jadi Toto Coro di tempatnya Mas Arif itu seperti itu untuk mendapatkan kualitas yang betul. Dan everyday standarnya Mas Arif. Ya, dan everyday saya harus ngontrol. Iya. Tiap pagi saya harus ngontrol kerjaan itu sampai sejauh mana, saya koreksi baik yang salah atau ada yang kurang gitu. Iya. Dan itu harus keliling benar-benar panel per panel itu. Iya. Gitu Mas. Itu memang kalau menurut saya pekerjaan body repair khususnya untuk Mercy Tiger ya, itu udah jadi work of art kalau menurut saya. Iya, setuju. Itu. Gak bisa sistem gelondongan gitu. Iya, betul. Harus detail gitu. Betul. Nah, Mas Arif, apa? Kalau misalnya boleh tunjukin ke kita dong yang nut yang bener. Boleh. Biar kita bisa paham, oh ini tuh yang orisinal, yang aslinya itu seperti ini boleh, gitu. Boleh. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa komparasi saat restorasi atau pada saat jadi patokan lah. Lihat itu untuk jadi patokan, oh saya pengennya seperti ini gitu. Bisa dikomunikasikan ke tempat mereka merestorasi. Boleh Yuk Mas. teman-teman, kita lihat langsung ke mobilnya. Boleh.
Nah, ini dia mobilnya Mas ya? Iya. Mobilnya. Nah, kira-kira yang mesti spesifiknya Mercy Tiger tuh apa ini Mas? Kalau dari body yang perlu diperhatiin adalah nut ya. Dia ada nutnya ya. Ini ada spesifikasi. Ini ada nut sini, nut atas nih ya, kalau nut sini. Ini ya. Terus ini nut yang list body tengah. Iya. Terus dia ada nut di sini di pintu bawah. Ya. Oh, gitu. Ini ada di sini. Nah, kebanyakan kadang-kadang yang sering terjadi di kesalahan merestorasi ini adalah kelengkungan ini nih Mas. Kelengkungan itu ya, spakbor itu ya. Kelengkungan fender ya, kelengkungan fender, terus lipatan fender, ya lipatan fender. Terus nut ini juga, ini sebenarnya juga ini mau saya perbaiki karena ada ketidaksempurnaan di sini ya. Yang mestinya gimana Mas? Yang benar? Yang mestinya ya dia ini apa ya? Kalau menurut saya ini nutnya sedikit kurang sempurna, kurang rapi ya, karena mungkin ini pernah ada accident atau penyok atau ya ada perbaikan lah. Sementara yang ini lebih sempurna Mas, harusnya seperti ini. Oh, gitu. Ini kan nutnya ya kalau terbiasa melihat beda lah Mas. Kurang rapi ya. Ya kurang rapi lah. Tapi untuk titik ininya benar nih Mas ya? Titik ininya benar, titik melengkung ini benar. Cuman di sini menurut saya ini agak kebanyakan kebanyakan ketebalan dempul lah ya. Oh iya. Kalau lengkung ini sih sudah benar Mas. Iya. Lengkung sini sudah benar. Nah ini sering sekali orang merestore bagian lengkung ini, kalau kita lihat dari samping nggak apa ya? Baik-baik aja gitu kayaknya. Kelihatannya kurang sempurna gitu, kurang gitu. aslinya gitu. Kayak mobilmu dulu. Iya. Gitu. Iya. Terus ini satu lagi Mas. Spesifik juga nih ya untuk turun ke Ya, betul. Terus ini juga nih. Oh gitu. Ini nggak boleh hilang Apa Mas. itu namanya Mas? Ini kan sambungan TIG welding antara fender sini dengan bagian bodi belakang Mas. Iya. Dia di sini ada sambungan Mas, ada TIG weldingnya Mas. Dua panel berbeda. Dua panel berbeda. Oh gitu. Kalau yang di sini kan dua panelnya di sini sambungannya Mas nih. Oh gitu. Ini di sini, Ya, di sini. di situ nggak ada kelihatan ya? Nggak ada kelihatan. Ini halus nih, ada sambungan dari perakitannya, dia ada sambungan kuningan Mas. Oh begitu. Iya. Baik. Itu. Terus apa lagi ya? Ini juga perlu diperhatiin nih. Nah, itu ada lengkung ya? Ada lengkung Mas. Ada ya? lengkungnya. Oke. Ada lengkungnya. Ini juga seperti itu. Kiri kanan ya. Kanan kiri. Kadang suka hilang itu ya? Ya betul. Suka hilang. Terus apa lagi ya? Di pintu paling ya lipetan pintu ya Mas. Lipetan pintu. Yang kayak begini-begini Mas nih. Oh gitu. Nih lipetan pintu itu harus sebisa mungkin kalau merestore ya kembali ke aslinya lah ya. Gitu. Kalau misalnya udah terlanjur nih Mas, kedempulan terus apa gimana gitu, terus dibalikin ke begini lagi bisa ya? Paling kita bisa maksimal 90% Mas. 90%. Nggak mungkin bisa. Ini kan kalau yang pabrikan kan dia di press ya Mas, dilipat terus di press. Iya. Kan kalau kita balikin lagi kalaupun pakai pengerjaan yang ada di kita kan dia mungkin tidak seperti di press ya, karena kan tetap harus dilas kayak gini. Ya, Iya. agak-agak. Ya 90% saya bilang. Betul. Baik. Kayak gitu. Apalagi Mas yang biasanya miss tuh. Spakbor depan itu juga sama. Balik lagi soal kelengkungan Mas. Kelengkungan ya, itu common mistake ya. Iya, Karena nah ini nih. Lengkungnya Tiger itu tuh unik ya. Iya, Nggak simetris gitu. Betul. Terus ini juga di bagian sini kalau dilihat dia memang agak ngelipet. Agak di dalam ya. Ya. Ya, silakan. Nih bagian sini nih. Mulai ngelipat. Iya. Gitu. Terus yang orang suka salah ini Mas. Nih, lipatan sini. Gimana tuh Mas kalau yang Mas sering jumpai itu di Sininya tebel. Sininya tebel. Sementara kan kalau ini kan dia di sini
segini ini masih apa ya? Udah legok gitu ya. Iya, bahasanya juga susah ya, tapi karena terbiasa melihat ya begini. Ini asli, Mas. Iya, iya. Ini asli ini. Oh, gitu. Ini originalnya seperti itu. Iya, ya? betul. Ini yang bener nih. Iya. Oh, Ini nut juga harus ketemu seperti ini. iya. Satu lagi juga penting, Mas. Apa itu? Nih, mungkin agak ke bawah. Apa ya namanya? Lisplang. Lisplang, kalau orang kita bilang lisplang. Ini lisplang. Tahu namanya apa ya, lisplang. Ini paling sering penyebab penyakit nih, kropos di beberapa sini. Nah, kropos di sini mau nggak mau kan harus di repair ya, karena dia ada dua plat, Mas. Plat begini sama plat yang penutupnya sana. Karena gitu. ini karena bagian bawah dia platnya lebih tebal Oh, begitu. dibanding sama yang di body ya. Ini tebelan ini. Dan ini di sini ada tempat dudukan dongkrak ya. Bolongan deh ya. Ya, ini ada bisa dibuka karetnya, itu tempat dudukan dongkrak. Oh, Nah, ini tuh banyak kesalahan bikin ini, Mas. di situ ya. Ya, Di area dia tuh itu harus R, Mas. Ada kelengkungannya, ada ukurannya. Iya, iya. Saya nggak bisa ngomong lah. Ada kelengkungan, ada moldingnya, kita bikinnya seperti apa. Nah, kadang-kadang orang tuh bikin di kotak begitu aja. Oh, gitu. Betul. Nah, ini yang saya tahu banget, ini adalah ciri Iya. khas saya Mas Arif nih. Nih kalau ngecatin ini, saya kalau nge-restore total, nge-restore total 1 2 3, kalau ngecatnya total satu di saya. Bawah ini saya sewarna body. Nah, sementara yang lain Pasti ada undercoat-nya warna ini hitam. Warna hitam. Nah, ini saya justru tertarik nih. Kalau menurut saya Mobil Mas dulu kan saya cat sewarna body. Ya, betul. Dan itu semua orang bilang ini pasti kerjanya Mas iya, Arif, gitu loh. betul. Ya kan? Saya punya trademark kalau ngecatin 1 2 3 dulu ya di era tahun 2000 sampai 2010, anggaplah sampai 2015 lah. Itu pasti kalau nge-restore 1 2 3 beberapa teman pasti tahu itu pasti catetan lo. Karena selalu saya identik ini saya cat warna body. Iya. Kenapa begitu? Mas alasannya. Dulu waktu saya kembali lagi ke tempat saya belajar Iya. di sana itu dari buku yang saya yang diajarin lah gitu ya. Iya. Di sana itu mereka nge-restore ini sewarna body. Oh, gitu. Ya, walaupun Jadi dari sekolahan begitu ya? iya dari sekolahan begitu. Terus memang ada versi yang yang standarnya Eropa, ada yang warna body, Iya. ada yang warna Hitam. sebenarnya bukan hitam, Mas. Hitam. Namanya adalah dull black. Dull black itu adalah abu-abu tua. Oh, gitu. Iya. Bukan hitam sebenarnya. Bukan hitam, bukan real black gitu ya. Bukan warna pelingkut ya? Sebenarnya warna pelingkut nggak salah, Mas, tapi kan harus dikasih cat lagi, Mas. Oh, begitu. Gitu. Dia Saya pikir dan plok warna pelingkut. enggak, terus dan dia itu kan ada apa ya? Dia ada bukan flat ya, tapi kulit jeruk. Kayak kulit Iya, jeruk, betul. Dia bertekstur kulit jeruk lah, dan itu kan undercoat ya dari bahan si clean coatnya itu gitu. Dia wrinkle gitu lah. Iya. Seperti itu, Mas. Oh, gitu. Oh, jadi kita tahu nih alasan Ya. Mas Arif untuk melakukan warna cat body. Ya karena dulu diajarinnya Karena dulu begitu, diajarinnya gitu begitu, aja. seperti itu. Iya. Terus satu hal juga yang rawan karat itu di sini, Mas. Nah, itu mesti kita tahu tuh, Mas, tuh. Harus Nih. diperhatikan apa tuh? Ya. Ini kan ada ini kan sambungan di sini. Iya. Ini kalau dibuka, Ini bisa dicopot tuh ya. ya ini bisa dicopot Istilahnya ya. pedang-pedangan ya. Pedang-pedangan. Iya. Nah, ini tuh kalau yang tahun agak muda dia ada tambahan ini ya, ada tambahan sirip plastik ini, pedang-pedangan ini. Baik. Terus ini banyak sering terjadi keropos di sini, Mas. Oh, kenapa? Karena Mas? kotoran. Kotorannya Masuk mampet di Itu situ. mesti ada ini ya, lubang air ya di situ. Ya. Oh, gitu. Terus ini kayak ini juga nih, Mas. Ini lagi menunggu tahap untuk kita perbaiki. Iya, mau diperbaiki ya. Ini common juga nih. iya, Saya karena walaupun udah itu tuh di sini tuh selalu ngumpul air nih. karena memang titik airnya di sini. Nah, Oh, sebenarnya gitu. kalau ini kita buka, Mas. Kalau Iya. ini sebelum kita pasang kaca ya, karet Iya. kaca. Itu tuh ada bolongan kecil, Mas. Iya. Ada bolongan kecil
satu di sini, satu di sana. Nah, kadang-kadang bolongan itu ya karena kesumbat kotoran, kesumbat ya. Atau pada saat pemasangan kadang-kadang orang tambahin dikasih silen malah ditutup. Nah, itu gitu. membawa efek ya? Betul. Iya, itu Mas. Dan itu kalau itu ada masalah, bukan hanya bikin kropos, tapi air bisa masuk ke dalam sini atau malah ke dalam bagasi. Oh gitu. Itu. Nah, ini Mas. Ini ada perdebatan di dunia persilatan ini. Apa? Masalah antena. Yang Kenapa? bener itu Tiger itu pakai apa enggak? Antenanya apa enggak, Mas? Orisinilnya itu. Yang jelas gini, 1 2 3 kalaupun ada antena selalu di belakang, tidak di depan. Yang di depan benar ya, letaknya di situ. Ya, kalau di depan itu 114 115 gitu ya. Di depannya di yang jelas depan dekat driver, ya, dekat pokoknya driver. antena itu kalau di Tiger adanya di 1 2 3 mayoritas ada di belakang. Iya. Ada yang pakai, ada yang tidak. Setahu saya sih kalau yang ATPM Indonesia, terutama yang tahun muda sudah tidak ada, Mas. Tidak ada ya? Tidak ada, karena ATPM Indonesia tahun muda dia pakai antena magnet yang di kaca. Betul, yang di dalam itu, ya? betul. Oh, gitu. Kalau yang lama masih kemungkinan ada. Oh, gitu. Itu, Mas. Baik. Itu saja. Iya. Nah, terus apa lagi nih, Mas? Apa? Yang kiranya common mistake apa lagi? Yang datang ke Mas Arif, oh ternyata ininya salah nih gitu loh. Oh, itu. Biasa. Door lock. Nih, Mas. Iya, door lock tadi kita ngobrolin door lock yang mana tuh ya? Ini. Oh. Ini, Mas. Yang Nih. normalnya gimana, Mas? Ya, ini Mas sebenarnya masalahnya gini, Mas. Kadang-kadang kan sering kalau ditutup dia mental, nggak mau tutup, semakin keras ditutup dia semakin mental. Betul. Sebenarnya yang jadi kunci masalah ya di sini, Mas. Apa itu masalahnya, Mas? Ini karet door lock ya. Yeah. Ya kalau ini kan door locknya. Iya. Kalau beli yang aslinya kan dia satu paket seperti ini. Yeah. Cuman di kita bukan sekarang ya, udah beberapa tahun, semenjak 10 tahun yang lalu ada yang jual karet ininya saja, Mas. Oh gitu. Ya namanya karet, kalau tiap hari kejepit segala macam pasti kan dia getas ya. Kalau dia ininya sudah sudah getas ya, salah satu efeknya yaitu pintunya membal. Oh, gitu. Itu satu. Yeah. Kedua, ini karet pintu. Karet pintu ini tadi kita bicarakan. Karet pintu tuh vital juga, Mas. Ya kalau saya sih, kalau karet pintu sebaiknya pakai yang ori lah. Makanya ini masih udah pecah-pecah. Saya kasih saran sama customernya. Ada juga yang kayak balon tuh, Mas ya? Ya, kalau saya ini kebetulan masih ori. Walaupun udah retak-retak, saya bilang sama tipis gini, teman-teman. Ya, saya masih biarkan saja dulu. Gitu, Mas. Kalau karetnya ori, benar-benar ori dan bukan ori reject ya. Kalau ori reject pasti ada sesuatu, makanya gitu. reject. Dia berfungsinya dengan baik, Mas. Iya. Gitu, Mas. Kalau Tiger tuh sering kroposnya tuh sebelah mana, Mas? Sebelah mana aja biasanya? Oke, Mas. Biasanya paling banyak adalah di sini. Di bawah aki. Di bawahnya aki ya. Kenapa begitu? Karena biasanya aki kadang-kadang overvolts ya, pengisiannya atau gimana, akinya jadi bengkak segala macam, terus airnya keluar. Aki zaman dulu kan masih pakai air, Mas, bukan belum yang free maintenance gitu ya. Airnya keluar, kalaupun rembes disiram pakai air, tapi kan airnya sisa itunya turun ke bawah, ngendap di bawah yang menyebabkan bikin korosi. Oh iya. Tuh. Terus kemudian di spakbor sini, Mas. Nah, spakbor bawah nih ya. Ya, spakbor depan. Itu paling sering kena karat juga. Di situ. Spakbor ini. Ya. Oke. Lalu spakbor, sebentar saya ambil kunci. Spakbor ini, Mas. Ini juga Belakangnya bawahnya mayoritas sering karat ya. Ya. Nih, ini Ya, mayoritas. ini Ini aja tuh udah mulai begini, Mas. Kena cepretan air ya. Iya. Dan ini nanti efeknya ke bagasi, Mas. Ke bagasi. Ya, kalau ini kita buka, di bagian sini kita buka,
akan kelihatan. Di baliknya ini ya. Di balik ini itu akan kelihatan, gitu. Mas. Iya. Nah, tadi dari rekaman sebelumnya saya bilang ada kalau dia bolong, netes dia ngalirnya ke sini, Mas. Ke bawahnya Ke bawah sini. Nah, kadang di dalam plastik itu atau di luar? Di atas? bisa di atas, bisa di bawah, Oh, Mas. begitu. Tapi intinya kadang suka ada kendala. Kenapa ya bagasi saya kok ada airnya gitu di bagian kanan atau kiri? Yaitu Iya, salah iya. satunya dari situ. Oh, begitu. Ya, Baik. itu Mas. Terus apa lagi Mas yang perlu diperhatikan? Perhatikan apa lagi ya? Ya lantai, Mas. Lantai. Lantai Tiger agak susah ya untuk kita bisa lihat ke bawah. Oh, ya. Jadi biasanya di lantai yang depan. Lantai bawah itu biasanya kadang-kadang karatnya itu tidak ketahuan kecuali setelah kita angkat karpetnya. Oh gitu. Ya, kita angkat karpetnya baru ketahuan. Karena kan di bawah tuh ketutup sama undercoat di atas sama undercoat di bawah. Iya. Kadang-kadang mayoritas adalah si platnya sendiri sudah kemakan habis sama karat, Iya. tapi dia masih agak kelihatan utuh karena ketutup sama ada peredam bawah, ada peredam atas. Oh gitu. Itu, Mas. Jadi perdarahan dalam Mas ya? Iya. Dari dalam. Betul, Mas. Itu. Terus apa lagi yang spesifik Mas di body Tiger nih? Yang unik. Yang harus diperhatikan Apa ya? pada saat merestorasi. Menurut saya sih itu ya, yang Itu penting itu aja, yang penting itu. Terus ini satu lagi, Mas. Ini juga nggak boleh hilang nih, Mas. Oh. Iya. Ini dia. Sama kayak yang di belakang itu, Mas ya? Iya, Dua betul. Terus nih, ini kan sebenarnya sambungan dari front fender, Mas. Oh gitu. Ini spakbor depan itu. Oh gitu. Ini jangan dihilangkan. Nah, biasanya kalau misalnya nggak ngerti dia hilang Sikat, tuh ya. iya. Sikat jempol ya. Bukan hanya sikat jempol, kadang-kadang dia las satu jadi satu kesatuan. Oh, Padahal kan harusnya gitu. terpisah, Mas. Iya. Itu. Oh, baik. Pada saat kita ngelepas ini, Mas. Nih. Ini kan Lepas. panggangan Ini sate, panggang orang sate bilang. ya, Ini kan namanya. ada kancingnya, ada 6 biji nih. Baik. Pada saat dilepas, ini kan bolong, Mas, ada saluran air ke bawah. Betul. Nah, saluran air ke bawah itu kalau dia kropos ya tembus ke dalam kabin. Oh gitu. Jadi harus diperhatikan Iya. buangan airnya ya. Iya, betul. Oh, gitu. Buangan airnya. Iya, Betul, Mas. Iya, kita udah lihat tadi kira-kira pakem yang aslinya dari Mercy Tiger seperti apa. Udah ngobrol sama Mas Arif. Sekarang nih yang saya mau tanya dari Mas Arif nih, Ya, kan kebanyak Mas. juga nih teman-teman ini yang mungkin tadinya mau mobil yang lain ya Terus kan. sekarang mulai Masih mau bilang pengen mau tertarik memiliki W123. W123 Iya, Mercy iya, iya. Tiger ini. Saya mau minta tips and trick nih dari Mas Arif nih, kira-kira buat teman-teman yang mau Ya. mencari Mercy Tiger. Nah, apa aja yang mesti diperhatikan nih kalau ngelihat mobil nih gitu. Ya. Satu. Boleh langsung dijawab? Boleh. Menurut saya sebelum memastikan untuk membeli W123, tolong perbanyak referensi dulu. Referensi dulu. Pelajari dulu ya. Ya, pelajari dulu. Baik. W123 itu seperti apa, terus modelnya seperti apa, tipenya beberapa, atau kita mau lebih spesifik yang ada di ATPM Indonesia saja. Baik. ATPM Indonesia itu kan keluarnya W123 dari tahun 77 sampai tahun 86. Ya. Ini kita bicara ATPM Indonesia ya. Iya. ATPM Indonesia hanya mengeluarkan tipe 6 silinder bensin 280 di tahun tua. Ya. Kemudian dari tahun 77 sampai 82 Ya. itu 82 akhir itu masih karburator. Karburator. Lalu 83 boleh dibilang 83 pertengahan
menjelang akhir sampai 86 itu sudah 280 injection, ya. Tipe mesin sama M110, baik manual maupun matic. Lalu kemudian untuk yang seri 4 silindernya tahun tua itu ada 200 juga, dimulai di tahun 77 sampai 200, istilahnya orang bilang mesin 115, mesin kuburan, itu sampai tahun 80. Ya. Ada juga 230, ini bicara bensin, dari tahun 77 sampai tahun 80. Itu juga mesin 115, beda diameter piston. Lalu kalau udah tahun 81 ke atas, 82 ke atas untuk yang 4 silinder, dia hanya ada 200. 230-nya sudah tidak ada, kecuali CBU 230 injection. 81 Kalau 200 itu adanya mulai dari 81 ya. itu karburator sampai tahun 86. Kalau diesel setahu saya ada dua, yang ada dijual ATPM Indonesia di sini cuma 240D. 240D itu terakhir setahu saya tahun 83 yang dijual. Itu, tapi itu juga unitnya tidak banyak. Kalau menurut saya mungkin lebih gampang melihara yang bensin sajalah gitu ya. Karena yang diesel spare partnya terbatas, karena unitnya nggak banyak, jadi terjadi agak kelangkaan spare part, itu aja. Ya. Oke, cari referensi dulu sebanyak mungkin itu. Buka referensi juga berapa harga pasarannya yang ada. Ya. Apa namanya? Pertama pelajari dulu, kemudian tentukan mau model tipe yang mana. Tentukan pilihannya dulu, mau yang 6 silinder apa 4 silinder apa diesel gitu ya. Dan itu bukannya berarti salah satunya 200 lebih kurang daripada yang 280. Oh tidak. Itu tidak. Tipenya itu punya kelebihan, punya karakternya masing-masing dan kelebihan dan kekurangannya juga. Tapi ingat, menurut saya jangan berpikir bahwa main Mercy itu irit bensin. Oh gitu. Enggak lah, pasti kita harus buang itu gitu loh. Ya, kalau mau irit sih pakai LCGC aja kali ya. Iya, betul. Naik motor. Jangan main Mercy kali ya. Ya, gitu. Oke, tipsnya pertama, satu tadi udah ya, cari referensi sebanyak mungkin. Pilih tipenya. Terus setelah itu menurut saya, buat saya pertama, kalau beli mobil second gitu ya, terutama ini 1, 2, 3, patokan pertama saya adalah lihat interior. Yang utama interior. Karena apa? Kita kan naik mobil di dalam, bukan di luar. Jangan luarnya mulus, dalamnya busuk gitu ya, atau jorok. Pengalaman saya juga teman-teman, bahwa ternyata merestorasi interior itu lebih mahal daripada body. Iya, bahkan lebih mahal daripada mesin. Iya, jadi kalau paling mahal itu antara interior, body dan mesin, yang paling mahal itu interior. Restorasi interior. Iya, betul. Dan sekarang ini belum tentu barangnya ada, belum ya, betul. Nah, untuk mencari persamaannya juga agak sulit gitu. Betul. Dan ahlinya yang untuk nge-repair interior juga sudah mulai berkurang. Betul. Ada beberapa pakarnya yang sudah nggak ada, bahkan sudah pensiun, ada yang sudah wafat gitu ya. Itu Mas, maksud saya dengan adanya ini juga kan supaya ilmu ini tuh terus ke generasi yang datang gitu loh. Betul. Cucu kita nanti bisa ngerti gitu. Nah, jangan sampai ilmu berhenti di. Betul. Jadi tadi saya bilang interior. Interior juga harus kita amati. Dalam arti kata begini menurut saya. Setelah kita nentukan misalnya tipe, saya mau yang 280 ya, atau yang 6 silinder atau yang 4 silinder. Itu amati, karena ada perbedaan antara yang tipe yang 6 silinder sama yang 4 silinder. Interior itu tuh kalau kita pelajari dengan detail ada perbedaannya. Gitu. Baik dari bahannya, bahan joknya ya, ada yang MBTEC ya, istilahnya MBTEC itu kan kayak kulit, semi kulit ya. Ada yang wool, kain gitu ya. Terus kemudian dari karpetnya juga itu berbeda. Ada yang karpetnya kasar, ada karpetnya halus ya. Terus kalau mau lebih spesifik lagi, motif dari tekstur dashboard, konsol itu berbeda. Antara tahun tua dan tahun muda. Terus kemudian kelengkapan wood panel juga itu berbeda, harus bisa
kita bisa tahu dulu mana yang untuk 6 silinder, mana yang untuk 4 silinder. Betul, ada pakemnya itu ya. Ada pakemnya gitu. Nggak boleh salah. Jadi intinya adalah correct time ya kan, correct gear ya kan, Yeah. correct type. Betul, ya. betul. Yeah. Terus belajar juga untuk cari tahu, untuk ini bicara baru di interior ya. Apakah yang terpasang situ original atau tidak? Nah, maksudnya tuh adalah seperti saat mobil keluar dari pabrik ya Mas. Betul. Nah, Betul. ini gimana Mas? Harus lihat. Itu satu, pelajari dari buku referensi yang ada, Yeah. ya, itu satu. Kedua, ya jam terbang. Jam terbang. Dalam arti kata mungkin bisa ngecek di itu juga Mas ya. Di apa namanya? VinCode. VinCode. Ya, VinCode betul. Itu kalau kita lihat di internet ada beberapa web yang dia menyediakan jasa mengecek VinCode itu. Betul. Jadi kalau kita masukkan kode dari nomor chassis Mercy Tiger kita, itu bisa terdetek, bisa keluar data yang boleh dibilang akte lahirnya itu mobil seperti apa kayak. Jadi saat keluar dari pabrik dia kelengkapannya apa aja. Betul. Sampai warna. Iya, betul. Apa, iya, betul. Dia tipenya matic atau manual. Betul. Ada lampu ininya, ada itunya kan itu. Itu semua tertulis di akte lahirnya, betul. Salah satu kelebihannya dari Mercy Tiger Mercy itu begitu. Gitu ada akte lahirnya ya. gitu. Jadi kalau untuk merestorasi kembali ke kondisi awal itu ada panduannya, Mas. Ya, betul. Gitu. Satu, interior tuh kita harus pelajari harus ya banyak referensi untuk bisa membedakan, jangan sampai nanti kita salah beli gitu ya. Itu. Lalu kedua, body. Kalau saya kedua body dulu. Setelah pertama interior, kedua body. Body kita harus perhatiin betul. Jangan dilihat cuman yang dipilih karena kinclongnya doang catnya. Buat saya sih lebih baik catnya mungkin sudah kusam tapi dia unrestore. Oh gitu. Iya. Bisa dibilang nggak ada dempul ya. Iya, betul. Gitu. Akan jauh lebih baik. Iya. Atau udah banyak dempulan. Betul. Restorasinya betul. Lebih sulit gitu ya. Iya mas. Dan apa ya? It takes a lot of time, guys. Gitu. Body itu kalau buat saya sih lebih baik bodinya unrestore, kalaupun itu minim repaint, itu kan buat saya lebih bernilai sekali gitu. Walaupun mungkin ada spot kropos tapi bukan major ya, bukan kroposnya bukan banyak gitu. Bukan ambiar gitu. Bukan ambiar. Kalaupun kropos kecil-kecil ada nggak apa-apa, tapi yang penting masih full orisinil gitu. Baik. Itu body. Terus juga kita harus melihat body juga jangan lihat dari jarak dekat, harus pandang juga dari jarak agak jauh untuk kita bisa melihat ini mobil bodinya masih bener nggak gitu loh. Jadi kelihatan dari dudukannya ya. Iya, dari berdirinya itu mobil masih bener nggak. Kalau mungkin orang kita suka bilang ini patah pinggang apa enggak, jangan salah loh. 1, 2, 3 juga bisa kejadian seperti itu. Walaupun sedikit ya. Iya, betul. Bisa. Iya, betul. Bisa saja terjadi gitu. Bisa, itu bisa jadi karena faktor kecelakaan atau tabrakan atau karena material fatigue, itu bisa kayak gitu. Bisa. Jadi kalau misalnya kita lihat dari agak jauh, kelihatan nih mobilnya ini masih simetris apa enggak gitu ya. Gitu. Jangan beli bahan yang capek, percuma gitu ya. Terus ketiga menurut saya engine, mesin. Keempat ya kaki-kaki. Kalau menurut saya sih soal kaki-kaki mau itu harus ya, karena ibaratnya kan kita jalan ya. Kan kita kayak ibaratnya kayak consumable sih. Iya, betul. Kalau lo pakai mobil ya itu harus lo benerin. Ya ibaratnya beli ban ya, itu harus lah kayak gitu. Nggak, yang penting kaki-kaki normal, standar normal, ya bisa kita perbaiki dan bisa kita ganti lah yang baru. Kalau engine ya kita cek sejauh mana dia bekerjanya, fungsi mesinnya dengan baik, terus ya tadi overheat nggak, gitu kan, gitu. Menurut saya sih itu aja yang paling utama. Sama surat lah terakhir. Surat surat harus betul. Kalau misalnya beli mobil nggak pakai surat, ibaratnya kayak nikahin anak orang nggak pakai surat ya. Itu. Iya. Aduh, udah banyak banget nih kita ngulas ilmu dari Mas Arif Indra Rosa ini. Luar biasa. Paling nggak
dari saya itu ngobrol-ngobrol sama Mas Arif gini kita dapat insight, juga teman-teman juga dapat ya masukan pandangan ya mengenai Mercy Tiger ini. Jadi kalau misalnya ada yang berminat untuk memiliki atau meminang sang gadis cantik ini, Mercy Kok Tiger, gadis cantik sih? iya dong. Mercy Tiger ini itu bisa dapat referensi lah Ya, minimal ya kan, ya. ada patokan, oh ini yang harus saya pelajari, yang harus saya Ya. jadikan patokan gitu. Ya sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama, Mas. Arif, Sama-sama, sudah mau matur nuwun. ngobrol di Ngeberlin kali ini. Semoga sehat selalu, Sama-sama, ya kan? Mas. Selalu Sami-sami. dijaga. Mudah-mudahan corona juga Cepat berlalu, biar dari bisa Indonesia, biar bisa aktivitas Iya, seperti bisa sedia kerja kala. full bisa bangkit lagi lah. Baik kalau gitu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Arif. Mas. Sama-sama, Mas Arif. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.